saya berada di Pura Patilan atau bisa disebut juga Pura Pengerebongan. Pura ini didirikan pada tahun 1937 dan pura ini digunakan sebagai kegiatan keagamaan Desa Adat Kesiman. Lalu tradisi turun-temurun yang terkenal di sini yaitu tradisi pengerebongan. Diceritakan itu dalam Batu Ireng, beliau berkeinginan akan melepaskan diri dari ikatan duniawi dan mencapai moksa. Karena banyaknya musuh yang datang dari tanah Jawa yang berkeinginan untuk menyerang kerajaan Bali yang tak lain adalah Mahapatih dari kerajaan Majapahit seperti Mahapatih Gajah Mada dan diikuti oleh para Arya seperti Arya Damar dan Arya yang lainnya. Kerajaan Bali mampu dikalahkan, para prajurit di Bali mampu dibunuh oleh pasukan Majapahit. Kemudian Ide dalam Batu Ireng mengungsi dari kerajaan dan berkelana menuju desa-desa. Di Taman Hyang Batur, beliau membangun perhyangan dalam yang bernama Dalam Tungku yang diusung oleh para pasedang. Setelah dalam Batu Ireng berjalan di Darbuana, karena sengitnya pertempuran yang terjadi, kemudian muncul keinginan beliau untuk mati melabuh geni. 3 bulan setelah beliau berhasil mencapai moksa, Ide dalam Batu Ireng kembali hidup seperti sedia kala dan kembali melanjutkan perjalanan menuju sebuah sungai dan berkeinginan kembali moksa dengan menggunakan media air. Setelah beliau moksa kembali, sungai tempat beliau melakukan upacara pamoksan, sungai tersebut bernama Sungai Ayu atau Ayu, W yang berarti air, Ayu yang berarti kedamaian. Setelah Ide dalam Batu Ireng mencapai moksa untuk yang kedua kalinya, para pengikut beliau mendirikan sebuah tugu peringatan yang dinamakan Batu Sima, yang terletak di Tukat Ayung yang semakin lama dikenal dengan nama Batu Menjong. Setelah beberapa tahun melintang, 3 orang keturunan dalam Batu Ireng pergi ke Tukat Ayung, kemudian bertemu di Gaduh, mengambil Batu Sima tersebut dan diletakkan di tepi Tukat Ayung. Di tepi Tukat Ayung tersebut, para keturunan dalam Batu Ireng bersama Bendesa Mas dan kemudian masyarakat Gaduh membangun desa Pokraman yang diberi nama Pendem. Di desa Pendem tersebut, dibangun perhyangan Desa Puse dan perhyangan Manik Aji yang bertempat di hutan Ambengan Abianangke. Sira Kresna Kepakisan yang menguasai kerajaan Bali saat itu, didampingi oleh para Arya, kemudian mendirikan kerajaan Puri di tepi Tukat Ayung tempat Ide dalam Batu Ireng moksa. Setelah Arya Wangbang menerima warisan dari dalam Batu Ireng yang terletak di tepi Tukat Ayung, kemudian disihir oleh Sira Arya Wangbang dan tempat peninggalan Ide dalam Batu Ireng diberi nama Kusima. Sira Arya Wangbang menyatakan arti Kesiman tidak lain adalah ku berarti kukuh atau kuat, sima berarti hasil perhyangan dalam muter. Perhyangan yang dibangun oleh Sira Arya Wangbang di tepi Ayung sampai saat ini dikenal dengan nama Kesiman. Desa adat Kesiman terletak di wilayah Denpasar Timur yang terdiri dari 3 desa yaitu Kelurahan Kesiman, Desa Kesiman Petilan, dan Kesiman Kertalanggu. Batas Desa Kesiman terdiri dari 4 penjuru mata angin, yaitu sisi utara, berbatasan dengan Desa Adat Tembau, Desa Adat Bekul, Desa Adat Ongan, dan Desa Adat Tonja. Di sisi timur, berbatasan dengan Desa Adat Tegaha dan Desa Adat Batu Bulan. Di sisi selatan, berbatasan dengan Desa Adat Sanur dan Desa Adat Tanjung Bungkak. Dan di sisi barat, berbatasan dengan Desa Adat Sumerta. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nagung Ngurah Asik Hendra Perusarai. Kali ini saya ingin mewawancarai Bapak Anagung Ngurah Bagus Indra Prasta sebagai klien Desa Adat Banjar Dajan Tanggul Kesiman. Selanjutnya, bagaimana perkembangan Desa Adat Kesiman dari awal dibentuknya Kerajaan Kesiman sampai saat ini? Ya, jadi Desa Adat Kesiman itu tidak terlepas dari Desa Adat Kesiman, Kerajaan Kesiman. Jadi Kerajaan Kesiman itu melalui beberapa fase dari berdirinya, mengalami masa kejayaan pada zaman penguasaan Inggris. Kemudian ada fase terjadinya invasi penjajahan oleh Belanda pada saat Perang Puputan Bandung itu sekitar 1906, kemudian dilanjutkan oleh penjajahan Jepang. Puri Kesiman pada saat itu juga sebagai tonggak perjuangan
Puri sebagai markas para pejuang pada saat itu. Kemudian juga ada fase pada saat revolusi, kemudian fase penguasaan republik sampai hari ini. Jadi perkembangan Desa Adat Kesimaan itu sangat panjang, yang bisa mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi, menjadi panutan, menjadi referensi bagi generasi muda saat ini. Ya. Jadi barangkali itu sekilas yang bisa saya jelaskan kepada adik-adik dari SMA Negeri 6 Denpasar. Ya. Terima kasih Atu sudah menjelaskan secara singkat tentang asal-usul Desa Adat Kesiman kepada kami dari SMA Negeri 6 Denpasar pada mata pelajaran sejarah. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Mesanti. Makan. Tuh, oke tuh, sekarang udah kirikat nih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nagu. Ya, kita swastiastu bareng tuh ya. Ya, sudah tuh. Udah lama. Aku pulang nih, biar langsung di desa. Guys, makan guys, makan dulu sebelum kerja kelompok, makan dulu. Ada event gitu. Mati no. Ada ayamnya nggak sih? Iya. Coba cek. Mana isi? Goblok. Mati tuh. Benerin Bagus no? Pasang weh. Nanti dikat aja. Ya pengen aja. Nggak mau. Foto itu HP ku. Halo guys, kita disponsori oleh Aqua ya guys ya. Ini Aqua terbaru. Maksud lo? Ini tuh Aqua terbaru gitu kan. Sekecil harapanku ke dia anjay. Udah dia tuh PN dulu kali. Nggak boleh. Aku nggak Pengen apa deh. di sini. Pengen. Apaan nih? Aku nggak asal gininya. Siapa yang ngirim nih? Maaf ya. Ampun ah. Ya siapa aja? Tapi gantiin tugasku. Halo semuanya, kali nanti kita ngintip dulu ya. Halo semuanya, kali saya berada di Pura Petilan atau yang disebut dengan Rebongan. Ketinggiannya Alis ya. Mana nih? Doain kali lu kakek. Widih, cantik kali. Alicia cantik banget. Iya CCI. Inanda keren kali, udah kayak kameramen profesional. Nggak kayak yang lagi satu ini. Jelasin ya, apa nih? Cinta Prasta sebagai yang merupakan bapak kalian Desa Adat yang merupakan bapak kalian Banjar Raja Tanglu Kesiman. Mula-mula saya akan menanyakan gitu kan? Mula-mula saya akan menanyakan sejak kapan berdirinya Desa Adat Kesiman dan apa latar belakang Desa Adat Kesiman? Jawab.